Ternyata rupanya di dalam UNCAC itu bahasa ininya adalah Stolen Asset Recovery. Ya, kalau recovery itu ya pemulihan. Ya, pemulihan. Lantas kenapa kita memilih kata perampas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kajian Online. DPR kembali membuat pernyataan yang sangat kontroversial terkait RUU perampasan aset. Setelah sebelumnya teman-teman pemboikotan pembahasan RUU perampasan aset diterangkan secara langsung teman-teman oleh anggota DPR kita di sidang DPR. Kali ini Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan untuk mengubah substansi atau nama dari RUU perampasan aset. Setelah ketakutan teman-teman karena rakyat terus mendorong, rakyat tidak lupa terus memberikan desakan kepada Dewan untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, maka akhirnya dewan-dewan kita ini mengambil jalan lain untuk bisa menghindari RUU yang bisa saja menyita seluruh asetnya ketika mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ya, informasinya teman-teman di sini anggota dewan tengah berusaha memberikan opsi-opsi lain untuk bisa membahas atau ya meresmikan RUU perampasan aset dengan nama RUU lain, yaitu Recovery Aset atau RUU pemulihan aset. Dari namanya saja kita mendengar ada yang janggal di sini. Dimana yang satu ini perampasan aset, yang kedua ini pemulihan aset. Kalau misalnya kita lihat secara kasar, teman-teman, di sini dipulihkan adalah mengembalikan aset yang hilang, yang mungkin dicuri, misalnya 1 miliar dicuri, dan ya itu yang dikejarnya itu 1 miliar. Tapi permasalahannya ketika recovery aset ini harus melewati pengadilan terlebih dahulu, maka ini akan memberikan kesempatan bagi para koruptor kita untuk menyembunyikan, melakukan pencucian uang. Jadi kalau misalnya si koruptor ini nanti setelah diaudit ternyata harta kekayaannya hanya tinggal 10 miliar, maka segitu juga hartanya yang bisa dikembalikan kepada negara dengan recovery aset, ya, dengan pemulihan aset ini. Tapi dengan perampasan aset, teman-teman, ini scale-nya itu akan sangat luas, jauh lebih luas. Bahkan bukan hanya aset koruptor itu sendiri, tapi keluarganya, istrinya, anaknya, sepupunya, semua orang lingkaran koruptor itu bisa dirampas asetnya jika terbukti memang menerima aliran dana dari koruptor tersebut, dari pejabat yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Nah, seperti apa kelanjutannya RUU perampasan aset ini? Apakah mimpi rakyat Indonesia untuk melihat bangsa ini bebas dari korupsi hanya cuma mimpi dan tidak akan pernah terjadi? Kita bakal tengok, teman-teman, ini komentar dari para dewan kita yang terhormat terkait desakan-desakan rakyat Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Ternyata rupanya di dalam UNCAC itu bahasa ininya adalah Stolen Asset Recovery. Ya, kalau recovery itu ya pemulihan. Ya, pemulihan. Lantas kenapa kita memilih kata perampas dibandingkan pemulihan yang tertera di dalam UNCAC itu? Nah, saya mau kasih contoh. Maksudnya kami di Balik di DPR ini pun sebetulnya sedang membahas itu, belum mengambil keputusan apa-apa soal ini perlu atau tidak. Nah, kemudian sebenarnya begini, pada tahun 2019 saya waktu itu baru berapa minggu gitu menjadi Menko Polhukam, sudah mengajukan ke DPR agar masuk di dalam prolegnas. Nah, waktu itu dicatat, dimasukkan di dalam long list, ya, dalam daftar panjang gitu. Tetapi kemudian akhir tahun 2020 itu ditolak oleh DPR. Katanya nggak bisa masuk sekarang. Akhirnya terus terjadi diskusi, terjadi kesepakatan gitu, informal dulu antara saya sebagai Menko Polhukam dan Pak Yasona sebagai Menkumham dengan DPR, yaitu dengan Balik.
Nah, pada waktu disepakati, oke, Balik setuju, DPR setuju, rancangan undang-undang perampasan aset dan rancangan undang-undang pembatasan belanja uang tunai. Pada waktu itu memang ada dua undang-undang itu yang dianggap baik untuk pemberantasan korupsi. Baik. Tetapi DPR menyatakan yang undang-undang perampasan aset diajukan oleh pemerintah, yang undang-undang pembatasan uang tunai itu diajukan atas inisiatif DPR. Nah, waktu itu kita setuju, oke lah, pokoknya kita buat. Anda yang buat pembatasan uang kartal atau uang tunai, kami yang merancang undang-undang perampasan asetnya. Nah, ternyata tahun 2001 tidak masuk lagi, gitu. Untuk periode 2022. Baru tahun 2022 itu akhir itu masuk, sehingga pada awal tahun 2023 ini mulai dibahas. Jadi bukan kita pemerintah yang males-malesan, kok pemerintah hanya ngomong nggak ngajukan supres dulu sudah, tapi dikembalikan, katanya harus dibagi dua. Nah, saya tidak tahu sekarang karena rancangan undang-undang tentang pembatasan belanja tunainya itu mau digarap oleh DPR, kita tidak ngurus lagi soal itu, kita menyiapkan RUU perampasan asetnya dengan sungguh-sungguh dan sekarang sudah jadi, dan alhamdulillah DPR juga sudah minta agar segera disampaikan supres dan naskahnya, dan sekarang sudah disampaikan supres dan naskah tersebut. Baik, Pak Mahfud, gitu. Dalam RUU ini dijelaskannya seperti apa? Dalam kondisi apa seorang warga negara ini harus menjelaskan asal-usul hartanya terkait dengan RUU ini? Apakah memang harus ada tindak pidana asal dulu seperti tindak pidana pencucian uang atau bagaimana, Pak? Kalau di dalam rancangan undang-undang ini tidak setiap orang punya harta, apakah itu pejabat atau swasta, harus menjelaskan asal-usul hartanya. Kalau itu sih, itu kalau sudah ada memang, misalnya ada LHKPN kalau dalam hukum administrasi. Tetapi ini adalah sudah ada tindak pidana, sudah mulai tindak pidana. Kalau undang-undang tindak pidana pencucian uang, itu tindak pidana harus final dulu, dibuktikan di pengadilan, baru dilacak pencucian uangnya. Kalau perampasan aset ini, itu baru berupa dugaan, ya. Kemudian sudah diproses awal di pengadilan. Asetnya disita dulu, menyangkut hal-hal itu tadi, ya, barang yang tidak jelas dengan profil kepemilikannya, barang yang diduga hasil tindak pidana, barang diduga disamarkan gitu. Jadi ini lebih keras lagi dari undang-undang tindak pidana pencucian uang gitu. Jadi harus ada proses pidananya dulu sebagai pro justisia dalam dugaan, misalnya penyelidikan, penyidikan, nggak usah nunggu vonis, ini bisa diambil. Lagi-lagi RUU perampasan aset ini tidak masuk dalam prolegnas di 2025 begitu. Pandangan Anda seperti apa? Apa sih yang begitu menakutkan dari RUU ini sampai tidak bisa juga masuk ke dalam prolegnas? DPR ini aneh memang. Dia takut senjata makan tuan. Kalau dibilang nggak cocok sama sistem kita yang civil law, itu mereka nggak ngerti, termasuk Doli Kurnia nggak mengerti. Kita waktu nyusun undang-undang sudah studi banding ke Perancis, ke Belanda. Itu civil law sama dengan Indonesia. Kita undang ahli dari Swiss, dari Kolombia, itu civil law juga. Lalu mana yang kita nggak pakai? Nggak sesuai civil law, kita mengundang orang dari civil law, kita berkunjung ke sana, lain kita berkunjung ke Australia, ke Amerika. Sudah kita kombinasikan. Mereka nggak ngerti, kita udah ke Perancis, ke Belanda, kita undang Kolombia yang civil law juga yang banyak mengejar aset-aset narkotik, dari gembong-gembong narkotik di situ, dari Switzerland yang civil law juga kita undang kemari. Apalagi studi banding yang perlu dilakukan. DPR sendiri udah studi banding ke Amerika tahun lalu. Dan pada waktu RUU ini diserahkan ke DPR, mungkin 2 tahun lalu, kenapa nggak dibacakan saja di sidang pleno DPR paripurna? Dimulailah pembahasan. Sudah di bolanya di DPR, nggak pernah dibaca, Pak. Sekian lama dibiarkan saja, nggak pernah dimulai pembahasan. Seharusnya DPR mempercepat pembahasan, bukan menunda-nunda, buang-buang bola seperti ini. Jadi aneh malah. Kita udah studi banding kemana-mana, pakai civil law, common law, dibilang belum sempurna. Sudah semua itu. Dari tahun 2008 itu udah lama sekali.
Baik, apakah ini Jadi menurut ada Bapak sesuatu yang aneh. merupakan gejala memang masih lemahnya komitmen dari DPR dan juga pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi di dalam negeri? Jelas, ini menunjukkan salah satu bukti lemahnya komitmen DPR termasuk pemerintah dalam mencegah memberantas korupsi. Dia takut senjata makan tuan nanti. Karena korupsi masih banyak, political corruption, judiciary corruption, masih banyak di mana-mana. Banyak yang khawatir terus terang saja kalau ini jadi gitu. Baik, sempat tadi Bapak sebutkan juga bahwa dari pihak DPR, terutama Pak Doli Kurnia ini mengatakan dibutuhkan kajian yang lebih dalam lagi, begitu. Apakah kalau memang dibutuhkan kajian lebih dalam lagi, ini menurut Bapak masih bisa dilakukan agar lebih sesuai dengan sistem kita? Dibahas saja di DPR, langsung bersama-sama dikaji. Kita sudah mengkaji, sudah ada naskah akademis, sudah berganti-ganti ketuanya dari saya ke Pak Ramlan almarhum, sudah meninggal malah ketua tim naskah akademis yang kedua Pak Ramlan. Kita ada studi banding ke Perancis civil law, ke Belanda civil law, kita undang ahli dari Columbia civil law, dari Swiss civil law, apalagi yang kurang coba. Kita ini civil law country. Common law kita lihat, iya kita ke Amerika, kita ke Australia. Kita bandingkan, Australia punya tahun 2002 Proceed of Crime Act. Inggris punya Proceed of Crime Act juga tahun 2000. Kita sudah banding ke Inggris juga gitu. Mau studi banding kemana lagi? Orang duit sudah banyak, katakanlah defisit, sudah banyak utang, masih mau studi banding terus. Baik, Pak Yunus, sempat disebut oleh Pak Doli Kurnia salah satu alasannya adalah karena aturan tertulis terkodifikasi sebagai sistem hukum primer ini justru lebih tepat oleh negara-negara dengan hukum Anglo-Saxon. Mungkin banyak dari pemirsa kita yang awam tidak mengerti terkait dengan hal itu. Mungkin Anda bisa jelaskan? Saya nggak ngerti omongan Pak Doli Kurnia, dia bukan sarjana hukum setahu saya. Apa itu hukum primer? Kalau dia bilang nggak cocok sama hukum sipil law, kita udah studi banding kemana-mana negara sipil law. Ke Perancis ya, Belanda, Columbia, Swiss. Common law kita ambil juga Amerika, Inggris, Australia. Kurang apa lagi? Udah kita gabungkan dua sistem hukum itu, dan bukan masalah tidak cocok, ini harus pakai katakanlah model kodifikasi sipil law, itu bukan begitu. Ya teman-teman, barusan kita telah menengok kembali ini terkait keinginan DPR kita untuk menghalangi, memboikot, atau ya ini menggagalkan pengesahan RUU perampasan aset. Semua cara rupanya telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita agar RUU perampasan aset ini tidak kunjung selesai, dari mulai alasan tidak ada belet atau draftnya belum selesai, tidak ada ini surprise dari presiden, belum cukup waktu, belum sempat, nggak masuk prolegnas, itu alasannya itu sudah sangat banyak. Dan kalau saya sebutkan, mungkin durasi video ini tidak akan cukup untuk menyebutkan alasan-alasan dari Dewan terhormat kita untuk menolak RUU perampasan aset. Bahkan nih teman-teman, ya mirisnya terbaru di sini DPR itu mengusulkan jangan perampasan aset namanya, tapi recovery aset aja atau pemulihan aset. Ini salah satu indikasi bahwa memang DPR itu takut. DPR itu memang takut kalau misalnya RUU ini diselesaikan, dirampungkan dan dijadikan undang-undang. Ya teman-teman, kayaknya memang bikin naik darah saja ini ya perilaku para dewan terhormat kita. Dan mungkin kita cuma bisa meratapi nasib kita untuk 5 tahun ke depan. Kalau misalnya tidak ada perubahan ini susunan kepemimpinan di DPR, dan juga Pak Prabowo tidak turun tangan. Kalau misalnya Pak Prabowo tidak tegas, teman-teman, saya rasa ya jangan berharap korupsi itu hilang di Indonesia, dan jangan berharap harta hasil korupsi bisa dikembalikan ke negara. Mungkin itu aja informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.